أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. أمة الإسلام, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berada di sebuah danau, ketika kita melihat air yang begitu indah, begitu lembut, maka mengingatkan kita akan kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita akan kelemah lembutannya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman dan Maha Rahim? Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu pula Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sangat cinta dan kasih sayang kepada umat-umatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatah ayat 29, Allah mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang bersama beliau, dan beliau dan para sahabat asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas dengan orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, sedangkan terhadap mereka sesama kaum mukminin maka mereka lemah lembut dan berkasih sayang. Maka inilah ajaran baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan untuk memiliki sifat kelembutan dan kasih sayang. Ummatal Islam, maka oleh karena itu marilah kita memiliki sifat kelembutan dan sifat kasih sayang. Hindari diri kita dari sifat yang kasar, karena orang mukmin adalah orang yang memiliki sifat kasih sayang, sifat kelembutan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu, kata Rasulullah, tidaklah ada di dalam sesuatu, melainkan sesuatu itu akan indah. Dan tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan sesuatu itu akan suram dan tidak indah lagi. Hadis riwayat Muslim. Ummatal Islam, maka sebagai seorang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita memiliki sifat kasih sayang dan sifat kelembutan. Karena kalau kita tanamkan kepada kita sifat kasih sayang, sifat kelembutan, maka itu yang akan menghiasi diri kita, itu yang akan menghiasi kehidupan kita. Ummatal Islam, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha lemah lembut, sebagaimana riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha lemah lembut, dan Allah mencintai kelemah lembutan di semua perkara. Muttafaqun alaih. Dan dari riwayat yang lain, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut, dan Allah mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Dan Allah senantiasa akan memberikan pahala kepada orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut, berbeda daripada orang-orang yang memiliki sifat yang kasar. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang spesial kepada orang yang memiliki sifat lemah lembut, berbeda dengan orang yang tidak memiliki sifat kelembutan. Hadis riwayat Muslim. Ummatal Islam, maka oleh karena itu hendaklah kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita memiliki sifat kasih sayang dan sifat kelembutan, agar kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saudara-saudara kita atau terhadap yang kecil, hendaklah kita kasih sayangi, dan terhadap yang besar dan dewasa dan tua, hendaklah kita hargai, hendaklah kita hormati. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.
bahwasanya orang yang lemah lembut, orang yang berkasih sayang akan senantiasa dikasihi dan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Maka kasih sayangilah yang di bumi, senantiasa Allah yang di langit akan mengasihi sayangi kalian. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ummatal Islam, maka oleh karena itu hendaklah kita semua betul-betul memiliki sifat cinta dan kasih sayang, sifat kelemah lembutan antar sesama kaum mukminin, antar sesama muslim, agar kita senantiasa termasuk umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami, kata Rasulullah, yaitu orang yang tidak cinta kepada yang kecil dan tidak menghargai yang besar. Ummatal Islam, maka inilah Islam. Begitu indahnya ajaran Islam. Kita diajarkan dan dianjurkan untuk memiliki sifat kasih sayang dan sifat kelembutan. Karena sifat kelembutan tersebut akan mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, bahwasanya Rasulullah juga pernah bersabda, "Man yuhrimur rifqa, yuhrimul khaira kullah." Siapa yang tidak memiliki sifat kelembutan dan kasih sayang, maka dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ummatal Islam, maka oleh karena itu mari kita miliki sifat kasih sayang dan sifat kelembutan. Jangan kita kalah dengan air yang begitu lembutnya. Malulah kita terhadap air yang senantiasa air yang lemah lembut, air yang begitu taat kepada Allah, begitu mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, begitu lembutnya air tersebut. Maka kita jangan sampai kalah dengan air. Malulah kita terhadap air. Kita sebagai umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan juga untuk memiliki sifat kasih sayang dan sifat kelemah lembutan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, termasuk umat Nabi yang mulia SAW yang memiliki sifat kasih sayang dan sifat kelembutan, sehingga betul-betul agama Islam ini bukan agama yang radikal, bukan agama teroris, bukan agama yang sadis, tapi rahmatan lil alamin. Agama yang senantiasa berkasih sayang, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada binatang, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi kita semua agar memiliki sifat kasih sayang dan sifat kelembutan, karena kasih sayang dan kelembutan tersebut sifat yang sangat mulia, sifat yang mampu mendatangkan kebaikan dan pahala di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلدهما من زينة تجاني